Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bagian bawah kolam darah. Jin Shi menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan-lahan berkata, kolam darah surga darah memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menerobos kemacetan. Namun, kemungkinan hal ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang untuk beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan Anda, kemungkinan hanya waktu yang singkat sejak Anda maju ke Do Huang Bintang 9. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memasuki kolam darah Gunung Surga, akan sangat sulit bagi Anda jika Anda berniat untuk mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Do Zong. Xiao Yan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam darah Gunung Surga ini. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh Wind Lightning Pavilion untuk pergi ke tempat ini. Metode apa yang ada dalam pikiran tetua Jin Shi? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi puncak Gunung Mata Surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan Mata Surga. Kolam darah Gunung Surga juga terbentuk dari sejumlah besar energi ini. Namun, ini bukan bagian paling indah dari kolam darah Gunung Surga. Mata Jin Shi diarahkan ke mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar itu setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam dari Heaven Mountain Blood Pool. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, tempat itu yang memiliki harta karun yang besar. Kepahitan di wajah Jin Shi menjadi lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api Gunung Surga dalam tetua Jin Shi diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah saat dia bertanya. Jin Shi menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan tetua Jin Shi, kamu tidak dapat menahan korosi racun api Gunung Surga. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang Do Huang 9. Bagaimana saya bisa menahannya? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani masuk ke dasar kolam darah Gunung Surga. Namun, bagi Anda yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api Gunung Surga seperti belatung di tulang seseorang, masih tidak ada cara untuk menangani api surgawi. Jin Shi tersenyum saat menjawab. Alis Xiao yang terangkat tanpa sadar saat mendengar ini. Sejak dia memasuki Gunung Mata Surga, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana Jin Shi ini tahu bahwa dia memilikinya? Hidung suku tikus penelan emas kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi, dan wajar saja jika saya menyadari aroma menakutkan dari benda ini. Jin Shi menyeringai saat menjawab, menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat dia berkata, apakah jin yang lebih tua bermaksud membuatku pergi ke dasar kolam darah Gunung Surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Do Huang? Jin Shi sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya kami temukan tikus penelan emas. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus penelan emas yang mati. Oleh karena itu,
Tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus penelan emas kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Saat itulah dia mengangkat matanya dan menatap Jin Shi. Dia berkata, "Baiklah, tapi saya hanya akan membantu penatua mengeluarkan racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah gunung surga." Jin Shi menyipitkan matanya dan perlahan berkata, "Bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam kesepakatan lisan. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengeluarkan racun api gunung surga dari tubuh saya, bukan? Ini adalah gunung mata surga, wilayah dari tikus penelan emas. Dengan penatua Jin Gu dan Jin Shi hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang melarikan diri, bukan?" Xiao Yan terkekeh. Jin Shi melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan tidak keberatan. Cahaya emas melintas ke Xiao Yan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus penelan emas milikku di dasar kolam darah gunung surga. Anda harus mengandalkan benda ini untuk memasukinya, kata Jin Shi. Xiao Yan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas tua. Xiao Yan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada tetua Jin Shi. Jika saya benar-benar dapat menerobos kelas Dou Huang di tempat ini, Anda dapat menyerahkan perawatan racun api gunung surga di tubuh Anda kepada saya. Ini yang terbaik, kamu harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah gunung surga akan dengan cepat terisi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkannya pada waktu yang paling tepat, kata Jin Shi. Xiao Yan juga berseri-seri saat mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebelum berbalik, berjalan keluar dari paviliun batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Shi tanpa sadar menghela nafas saat melihat punggung Xiao Yan yang jauh. Dia berkata, "Dasar kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan suku tikus penelan emas kami dengan susah payah. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus penelan emas kami melonjak. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama menikmati manfaatnya. Berhentilah mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh Blood Pool, membuatmu seperti ini. Kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka turun. Meskipun itu adalah tempat harta karun, itu juga tempat yang fatal." Jin Gu meringkuk mulutnya saat dia berbicara. "Meskipun saya akhirnya mendapatkan racun api di seluruh tubuh saya berkembang dari Douzong bintang 5 menjadi Douzong bintang 7 dalam waktu 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah." Jin Shi tersenyum saat menjawab, "Jika kamu tidak bertemu Xiao Yan, kemungkinan besar kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita bisa mengundang alkemis tingkat 7 dari Central Plains ke sana, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya." Jin Shi tersenyum. Dia juga berdiri dan pandangannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, "Awalnya, saya berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku saya. Namun, dari kelihatannya sekarang, saya perlu merencanakan dengan hati-hati." Jin Shi menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Desahannya mengandung sedikit keengganan. Menjaga harta karun yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itulah yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara,
8 sosok berdiri di lereng dekat mulut gunung berapi. Terjadi pertengkaran. Kalian semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, tapi kita ada 9 di sini. Saya mengatakan bahwa kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus mundur secara sukarela. Apa yang kamu katakan? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak membuka mulut. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengangkat alisnya. Tangannya mengusap rubah putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, "Cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun, karena dia telah membawa saya ke sini dengan susah payah, secara alami tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiao Yan bisa membuatku berhenti, tapi kamu tidak bisa. Yang Anda lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang Anda miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan membiarkan orang lain bermain dengan Anda hanya untuk Heaven Mountain Blood Pool tidaklah berarti." Pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. Feng King Er, Mu King Luan, dan 2 orang lainnya tidak ikut berdebat saat ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Karenanya, tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata jahat dari pria berpakaian putih itu. Do Qi yang kuat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api sepertinya muncul dari matanya yang cantik saat dia menatap yang pertama. Sebelum dia bisa menyerang, bagaimanapun, sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya. Tawa yang membuatnya rileks ditransmisikan. Sepertinya diskusi tidak berjalan mulus. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng King Er dan 3 orang lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. "Izinkan saya." Xiao Yan tersenyum sedikit ke Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya. "Apa menurutmu lebih baik dia menarik diri?" Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek saat melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan dengan dingin tertawa. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak melepaskan tempat ini? Apakah ada orang lain yang memikirkan ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng King Er dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa di depan mata Xiao Yan yang mengungkapkan aura berbahaya. 2 sisanya tidak berani berbenturan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara. Hanya ada 8 tempat, tapi kita ada 9 di sini. Sudut mulut pria berpakaian putih itu ditarik ketika dia melihat ini sebelum akhirnya dia berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Karenanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara guntur muncul. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok tubuh mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulangnya.
Pukulan seperti guntur merobek udara dan dengan keras menghantam dada pria berpakaian putih itu, gruk. Seteguk darah merah dimuntahkan saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya tersisa 8 orang. Sosok Xiaoyan muncul. Dia menatap pria yang roboh dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.